Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi, kali ini Bapak akan masuk dengan materi struktur bumi dan dinamikanya. Bapak harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pembahasan tentang bumi akan kita mulai dari sekarang. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya kita, yaitu dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble, bumi kita memiliki bentuk bulat seperti bola. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelubungi permukaan saja, sedangkan bagian dalamnya kosong. Berikut ini adalah penampakan bumi dilihat dari luar angkasa. Coba perhatikan baik-baik supaya kalian betul-betul bisa memahami bagaimana bentuk bumi yang sesungguhnya. Baiklah, untuk agar kita lebih memahami materi ini, marilah kita ambil sebuah percobaan. Ambillah sebuah telur rebus dan pisau. Kemudian belahlah telur dan bawang merah secara membujur atau vertikal menggunakan pisau. Perhatikanlah telur yang sudah dibelah dan lihatlah terdiri dari lapisan apa sajakah telur tersebut. Ternyata telur memiliki lapisan yang tersusun atas cangkang atau kulit di bagian luar hingga kuning telur di bagian paling dalam. Sekarang ambillah sebuah bawang merah dan pisau, kemudian belah bawang merah membujur atau vertikal menggunakan pisau. Perhatikanlah bawang yang sudah dibelah tersebut. Terdiri dari lapisan apa sajakah bawang merah tersebut? Ternyata setelah kita perhatikan dengan seksama, ternyata bawang merah tersebut terdiri atas lapisan umbi-umbi. Lalu bagaimana dengan bumi yang kita tinggali ini? Apakah juga terdiri atas lapisan-lapisan tertentu? Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Kita awali dengan struktur lapisan bumi. Bumi merupakan planet tempat kita hidup dan melakukan seluruh aktivitas kehidupan. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan oleh NASA, bumi berbentuk bulat, seperti bola. Namun bumi tidak kosong seperti bola. Di dalam bumi terdapat beberapa lapisan-lapisan. Kita lihat lapisan yang paling luar bernama kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar yang merupakan lapisan tanah dan bebatuan. Dan di kerak bumi inilah tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di bumi. Berikutnya adalah mantel bumi, disebut juga selubung atau disebut juga astenosfer, yaitu lapisan yang berisi bebatuan padat. Berikutnya adalah inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inti luar. Inti luar ini berisi cairan. Dan yang paling dalam ini adalah inti dalam dan di dalamnya berupa material padat. Bagian bumi tempat berlangsungnya kehidupan dinamakan biosfer. Biosfer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah atmosfer atau komponen gas, kedua litosfer atau komponen padatan, dan yang ketiga adalah hidrosfer atau komponen air. Selain itu ada pula bagian bumi yang bagian es itu disebut dengan kriosfer. Kita bahas satu persatu tentang komponen penyusun bumi. Yang pertama adalah atmosfer bumi.
Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap dan sphaira berarti lapisan. Jadi atmosfer berarti lapisan uap yang menyelimuti bumi. Pada atmosfer terdapat banyak gas, di antaranya adalah 1. Nitrogen. Nitrogen ini jumlahnya terbanyak, yaitu kurang lebih 78%. Kemudian ada oksigen terbanyak kedua, yaitu kurang lebih 21%. Ada juga gas argon 0,93%, ada juga gas karbon dioksida kurang lebih 0,03%. Dan selebihnya masih banyak gas-gas lagi yang jumlahnya sangat kecil, misalnya helium, ada juga hidrogen, ada neon, ada kripton, kemudian juga ada metana, dan juga ada ozon, begitu juga ada xenon. Dan masih ada yang lain seperti uap air. Atmosfer sebagai penyelimut bumi berfungsi sebagai 1. Menyediakan gas-gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. 2. Menjaga kestabilan suhu bumi. 3. Melindungi bumi dari benturan atau jatuhnya benda-benda angkasa luar seperti meteor. Dan yang keempat, menyebarkan air ke berbagai tempat di bumi. Kita lihat sekarang lapisan yang ada pada atmosfer. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama adalah troposfer, yang paling dekat dengan bumi. Lapisan kedua adalah stratosfer, lapisan ketiga mesosfer, berikutnya adalah termosfer, dan lapisan yang terakhir adalah eksosfer. Dan perlu kalian ketahui bahwa troposfer dan stratosfer merupakan lapisan atmosfer bawah, sedangkan mesosfer, termosfer, dan eksosfer merupakan lapisan atmosfer atas. Dan diperkirakan ketebalan atmosfer ini seluruhnya mencapai kurang lebih 650 km di atas permukaan laut. Kita bahas satu persatu tentang lapisan atmosfer. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi. Letak troposfer mulai dari permukaan bumi sampai ketinggian kurang lebih 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Di troposfer merupakan tempat terbentuknya awan, terjadinya hujan, salju, dan perubahan cuaca. Dan juga di troposfer inilah sangat berhubungan dengan kehidupan di bumi. Segala aktivitas kita dilakukan di lapisan atmosfer bagian troposfer. Yang kedua adalah lapisan stratosfer, lapisan di atas lapisan troposfer. Lapisan stratosfer memiliki ketinggian kurang lebih 10-50 km di atas permukaan laut. Dan pada lapisan ini, oksigen akan diubah menjadi ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang dapat mengurangi radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Nah, berarti pesawat terbang ini berada pada lapisan stratosfer. Berikutnya adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan di atas lapisan stratosfer dengan ketinggian kurang lebih antara 50-85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Pada lapisan ini, meteor atau benda-benda angkasa lainnya akan terbakar sebelum menabrak bumi. Terbakarnya benda di angkasa ini karena adanya gesekan antara gas-gas di lapisan mesosfer dengan benda-benda angkasa tersebut. Berikutnya adalah lapisan termosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 85 hingga 500 km di atas permukaan laut. Lapisan ini dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yaitu pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet.
Termosfer merupakan tempat mengorbitnya pesawat ulang-alik dan teleskop Hubble untuk mengobservasi dan mempelajari tentang jagat raya serta objek-objek luar angkasa seperti lubang hitam atau black hole, galaksi, bintang, dan lain-lainnya. Dan juga lapisan ini bersifat memantulkan gelombang radio. Lapisan berikutnya adalah eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan tertinggi yang merupakan batas antara luar angkasa dengan atmosfer bumi. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Di lapisan inilah tempat satelit-satelit buatan mengorbit mengitari bumi. Dan kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Itulah lapisan-lapisan pada atmosfer. Sekarang kita lihat suhu atau temperatur pada lapisan atmosfer. Suhu atau temperatur di lapisan atmosfer itu berbeda-beda. Suhu udara di lapisan troposfer mencapai kurang lebih antara min 60 derajat sampai 27 derajat Celcius. Kemudian bagian terendah dari stratosfer memiliki suhu yang paling hangat. Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Berbeda dengan lapisan troposfer, suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi, seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan adanya ozon. Ozon terdapat di bagian atas stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga mengakibatkan kenaikan temperatur. Pada lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yakni semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Sedangkan lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer memiliki jumlah molekul yang sangat sedikit. Akan tetapi, molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Akibatnya, semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa besarnya tekanan udara di atmosfer itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer di atas permukaan laut. Hal ini dapat kita rasakan ketika kita sedang mendaki gunung atau berada di daerah pegunungan yang sangat tinggi, kita akan merasakan sedikit kesulitan untuk bernafas seperti biasa. Hal ini terjadi karena di daerah yang lebih tinggi jumlah molekul udara termasuk oksigen itu semakin sedikit. Dan menurut penelitian akan terjadi penurunan tekanan udara sekitar 1 atmosfer setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut. Demikianlah penjelasan tentang struktur lapisan bumi. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Selanjutnya Bapak sudahi pembelajaran kita. Tetaplah belajar dan tetap semangat. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.